Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Teacher Yana dalam pembelajaran video kali ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar. Semoga kita semuanya diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar bersama-sama, kalian siapkan dulu alat tulis kalian dan perlengkapan untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, materi yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran keempat. Anak-anak, kalian kemarin sudah belajar tentang arti dongeng ya. Apa arti dongeng? Nah, betul sekali. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalian tahu apakah tokoh artinya? Nah, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Untuk kalian belajar memahami dongeng, kalian bisa membaca buku tematik kalian halaman 27-30 yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati, dan kemudian kalian belajar untuk memerankan tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, bagaimana kalian setelah membaca dongeng tersebut? Nah, kita bisa menyebutkan bersama-sama ya tokoh yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu tokoh ada Putri. Kemudian yang kedua adalah tokoh Bunga Sedap Malam. Kemudian yang ketiga Bunga Anggrek, dan yang keempat Bunga Mawar Biru, dan yang kelima Bunga Melati. Nah, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di pot. Dayu senang merawat bunga di pot. Suatu hari, Dayu tidak sengaja memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia meminta maaf pada ibu, tapi Dayu takut dimarahi. Bagaimana sikap Dayu seharusnya anak-anak? Apa yang harus kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Nah, benar. Ketika melakukan kesalahan, kalian sebaiknya segera meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan kita akan terjalin tetap baik. Namun, untuk meminta maaf diperlukan keberanian yang tinggi. Anak-anak yang pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Pernahkah kalian meminta maaf pada teman kalian? Nah, kalau kalian bersalah, kalian harus berani minta maaf. Anak-anak, manfaat tumbuhan yaitu selain memberi oksigen juga untuk berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasakan kesejukan. Kita juga bisa berlindung dari sengatan matahari. Kalian juga bisa saat berolahraga di lapangan yang ada beberapa pohon rindang, kalian akan merasa cukup teduh. Anak-anak, dengan berolahraga, kalian akan merasakan tubuh sehat dan menjadi segar. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah paham pembelajaran keempat? Nah, kita akan lanjut pembelajaran yang kelima. Di Indonesia memiliki berbagai banyak jenis tumbuhan. Ada juga berbagai jenis sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Tanaman hias terdiri berbagai jenis tanaman yang berbunga maupun tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias tanaman, rumah, kantor, dan tempat umum. Coba kalian sebutkan apa saja tanaman hias yang ada di depan rumah kalian. Nah, misalnya kita sebutkan ya, misal ada bunga mawar, ada bunga anggrek, bunga melati, dan lain-lain. Dalam bermain peran perlu kerjasama yang baik. Dengan bekerja sama merupakan sikap yang baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Dilakukan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena dengan bersikap baik akan mendapatkan kebahagiaan. Kalian bisa menyebutkan contoh sikap baik? Yang pertama yaitu menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara menanam tumbuhan di sekitar rumah dan tidak lupa untuk menyiraminya. Yang kedua, mendoakan yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap jujur kepada siapa saja. Anak-anak, saat mengerjakan tugas, Dayu tidak pernah menyontek. Dayu selalu bersikap jujur.
coba kita praktekkan ya. Contoh soal pada halaman 39. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kalian bisa menjumlahkan ya. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110. Kemudian jika kita tempatkan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, 610 ditambah 500, yaitu hasilnya 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Bisa kita tulis 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Nah, bagaimana kalian sudah paham? Kita lanjut ya, pembelajaran yang ke-6. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari tanaman disirami dan dirawat dengan baik, sehingga akhirnya tanaman tersebut siap untuk dipanen. Kalian bisa membaca cerita ini pada halaman 44 dan 45 yang berjudul Petani yang Baik Hati. Setelah kalian membaca, bagaimana perasaan kalian? Menarik bukan cerita tersebut? Tentu seru ya. Oke, nah dalam dongeng tersebut ada pesan dan perbuatan baik loh anak-anak yang perlu kita contoh. Misalnya, ayo siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Yang pertama contoh baik yaitu menolong sesama meski dengan hewan. Misalnya yaitu mengobati kaki burung pipit. Yang kedua contoh baiknya merawat hewan dengan sepenuh hati. Yang ketiga merawat tanaman dengan baik dan merawatnya hingga bisa dipanen. Yang keempat, meski sudah menjadi orang kaya raya, tidaklah harus angkuh dan sombong karena itu perbuatan yang buruk. Yang kelima, harus mau berbagi harta kepada orang yang kekurangan. Dan selanjutnya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, tahukah kalian anak-anak, mengapa kita harus berbuat baik pada semua makhluk hidup, khususnya pada tanaman? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Nah, betul sekali. Kalian berbuat baik karena tanaman akan memberikan banyak sekali manfaat pada kehidupan kita, khususnya kehidupan manusia. Nah, kalian bisa menyebutkan contohnya manfaat tanaman itu apa? Oke, kita sebutkan sama-sama ya. Contoh yang pertama, tanaman bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tanaman juga bermanfaat untuk tempat kita berteduh. Yang ketiga, juga menambahkan keindahan. Yang keempat, memberikan kesegaran dan kesejukan. Yang kelima, sebagai sumber makanan. Yang keenam, memberikan suasana yang rindang. Nah, Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis dan karung Siti berisi 590 manggis. Kira-kira berapa ya jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti tersebut? Nah, kalian bisa menghitungnya dengan cara bentuk perhitungan tersebut, bentuk penjumlahan tersebut dengan cara pertukaran. Kita bisa tulis di situ 540 ditambah 590. Kira-kira hasilnya berapa? Coba kita hitung sama-sama. Nah, betul sekali. Hasilnya 1130. Nah, kita balik lagi.
590 ditambah 540 hasilnya berapa coba? Nah, hasilnya tetap 1130. Jadi, pertukaran dapat kita tulis 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, untuk melatih pengetahuan kalian, kalian harus mengerjakan soal yang diberikan teacher berikut ini. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa mengunggah ke Google Drive dan kalian bisa mengerjakannya minta bantuan orang tua dan ataupun saudara kalian. Nah, pesan teacher anak-anak, jangan lupa tetap belajar dan semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.